علمنا عبانا وزادنا شيوخنا ورجالنا وسلفنا الصالح وصاحب الأقلام شاب يوسف أحمد بن سنة وسعد محمد بن بصر واسم الشيخ سنة على شيخنا شان حاضر دي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Faslun hada faslun fi dzikri syai' di dalam menyebutkan sesuatu minal a'yani daripada beberapa benda, minal a'yani daripada beberapa benda al-mutanat jisati yang terkena najis. Wama dan perkara yadhuru yang bisa suci apa ma minha daripada a'yan, minha daripada a'yan dibagi dengan dibersihkan. Kalau bahasa Jawa disamak, sama artinya dalam garis miring adalah yang bisa disucikan. Wama dan perkara layadhuru yang tidak bisa suci apa ma daripada a'yan tadi. Jadi ini perkara-perkara atau benda-benda yang terkena najis dan yang bisa disucikan atau yang tidak bisa disucikan. Wa juludul maitati dan utawi kulit-kulitnya bangkai. Wa juludul maitati dan utawi kulit-kulitnya bangkai kulluha ya semuanya juludul maitah tadhuru itu bisa suci apa juludul maitah, tadhuru bisa suci apa juludul maitah dibagi dengan disamak garis miring dibersihkan. Sawaun sama juga fidalika di dalam itu dibau apa maitatu makulil lahmi, apa bangkainya apa itu yang bisa dimakan dagingnya, bangkainya binatang yang bisa dimakan dagingnya, wa ghairih dan selainnya makulil lahmi, wa ghairih dan selainnya makulil lahmi artinya yang tidak bisa dimakan. Contohnya yang tidak bisa dimakan itu apa? Ular, buaya, burung merpati, kok burung merpati? Burung apa namanya? Burung apa namanya? Raja wali, alap-alap, burung pemburu itu, elang. Wa kaifiyatu dibawa kaifiyatu dawi dan utawi tata caranya menyamak atau tata caranya pembersihan. Wa kaifiyatu dan utawi tata caranya pembersihan itu ayun zia supaya dihilangkan, ayun zia supaya dihilangkan apa fudulul jildi, apa lebih-lebihnya kulit, apa juludul apa fudulul jildi, apa lebih-lebihnya kulit mimma dari perkara yu'afinu yang membusukkan, yu'afinu yang membusukkan apa fudulul jild hu kepada al jild. Min damin daripada darah, wa nahwi dan sebenarnya dam. Bisain dengan sesuatu harifin yang pahit,
Harifin yang pahit atau pedas, pahit dan pedas, pahit ya wis, pahit. Kafsin seperti ini, kalau di Jawa namanya trengguli, ya semacam trengguli. Trengguli itu adalah sesuatu yang pahit yang bisa untuk membersihkan kulit. Jadi ya kalau sekarang mungkin sabun, ya zaman dahulu kan pokoknya apa yang bisa untuk membersihkan kulitnya bangkai itu bisa kamu sama, bisa jadi suci. Seperti kulitnya buaya, kulitnya ular, kulitnya umpamanya ada sapi mati jadi bangkai, itu tidak apa-apa, itu tidak apa, tapi harus disucikan dulu. Caranya mensucikan adalah kulit itu yang lebih-lebih ada daging-daging yang membuat jadi busuk nanti, itu hilangkan, itu dihilangkan semuanya dulu, digosok dulu. Caranya gimana menggosok? Mungkin dengan apa itu perkara-perkara yang pahit. Nah, kalau sekarang ya mungkin dicampur dengan sabun atau apa. Yang penting seperti darah-darah, ada daging-daging, ada gaji-gaji, semuanya kasih bersih dulu. Baru nanti setelah itu dijemur dan baru dibentuk, bikin dompet. Kalau orang-orang Arab itu bahkan tempat air minum pun bisa dari itu dulu. Air minum itu dari kulit. Nah, kulit rapat betul, kemudian dilipat, kemudian dijahit, dilem, jadi apa itu untuk tempat air minum. Dan itu lebih bagus, artinya tidak gampang pecah. Tempatnya bisa besar dan tidak gampang pecah karena bisa digantung di pelana onta kudanya, ya. Jadi orang-orang dulu itu cara membawa airnya adalah dari situ, dari kulit kulit binatang. Walaupun ada apal harifu apa perkara yang pahit, najisan itu najis. Walaupun yang untuk menghilangkan itu dengan cara pakai perkara yang najis seperti apa? Kadar hamamin, seperti kotorannya merpati. Kotorannya merpati diambil, campur pasir segala macam untuk menggosok daripada itu kulit disamak, yang untuk disamak itu boleh. Kafa maka mencukupi apa itu darkil hamam fiddabhi, di dalam menyamak. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, wal hinjiri, dan hinjir ini yang tidak boleh. Wama, dan perkara tawala yang terlahir min huma, dari keduanya kalab dan hijir, au min ahadima, atau dari salah satu keduanya. Katakanlah ada anjing kawin dengan kambing, anaknya tetap tidak boleh, najis, kulitnya juga najis. Min hayawanin au min ahadima, dari salah satu keduanya. Jadi yaitu silang tadi. Ma hayawanin, beserta binatang tohirin yang suci. Fala yudharu, maka tidak bisa disucikan jildal kalb wal hinjir ini. Wa ma tawallada min ahadima bidibagi, dengan disamak. Kalau ini tidak boleh disamak, kalau memang dari anjing dan babi tidak boleh. Wa admul maitati, dan utawi tulangnya bangkai. Wa admul maitati, dan utawi tulangnya bangkai. Wa sya'ruha, dan rambutnya bangkai. Najisun, itu najis. Jadi kalau kamu mencari, saya mau mencari tulangnya onta yang mati. Untuk apa? Untuk saya buat untuk once, untuk merokok. Kalau memang dari yang mati, najis. Kamu megang basah-basah begitu, najis.
karena tidak disamak dari artinya dari kulitnya apa dari rambutnya maupun dari tulangnya. Karena apa? Karena dia adalah bangkai. Tidak boleh ini, tidak boleh ya, tidak boleh. Hati-hati. Wa admul maitati wa sya'ruha, dan utawi tulangnya wa sya'ruha najisun. Wa kadza begitu al maitatu bangkai, aidan begitu juga najisatun najis. Wa admul maitati wa sya'ruha najisun wa kadza, dan begitu juga admul maitati wa sya'ruha al maitatu bangkai, aidan begitu juga najisatun wa urida, dan dikehendaki biar dengan najis ini apa azalatul hayat, yang hilang hidupnya, bi ghairi zakatin syar'iyyatin, dengan tanpa penyembelihan yang secara syariat, bi ghairi zakatin syar'iyyatin, dengan sembelihan yang tanpa syarat. Jadi yang tidak disembelih secara syariat maka tidak sah. Nah, sekarang itu banyak, hati-hati, memotong ayam itu kadang-kadang sembarang-sembarang. Memotong ayam itu sembarang-sembarang. Ini hati-hati. Kamu lihat nanti di di pemotong-pemotong ayam itu kadang-kadang motongnya sedikit sekali, ya, di depan sedikit sekali. Itu motong ayam itu harus motong begini, kena kanan dan kirinya. Ini udah kadang-kadang sobek sedikit saja. Mati sih ya mati, tapi kan tidak sah. Karena itu caranya ayam itu hati-hati, jangan sampai kalau terlalu dekat dengan di sininya, ini kadang-kadang lidahnya ketarik ke belakang. Lidahnya tarik ke belakang. Nah, kalau kamu yang kamu potong lidahnya tidak sah. Makanya harus dipegangi apa namanya lidahnya dipegangi, pencet, potong muter. Karena itu ada bagian depan, ada urat kanan kirinya. Wah, ada urat kanan, ini harus dipotong. Paham ya? Hah? Maka hati-hati, motong ayam itu hati-hati. Kalau kamu hanya sepotong saja, apalagi ayam jago gitu, ayam jago kadang-kadang yang terpotong itu bukan lidahnya, karena kalau dia mau dipotong ini ketarik, lidahnya itu ketarik ke bawah. Kalau ke bawah, maka dia akan yang dipotong nanti lidahnya, itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti itu adalah jadi bangkai. Jadi bangkai. Wa urida apa itu wa fala yustasna, dan maka tidak dikecualikan mihainaidin ketika itu apa janinul mudakkati, apa janinnya yang disembelih. Idza kharaja, ketika keluar apa janinul mudakkah min batni ummih, daripada perut induknya mudakkah, maitan halimati. Jadi kalau ada memotong induk, katakanlah induk sapi, induk kambing, dipotong, terus anaknya, janinnya ikut mati, maka sah, makan janinnya itu sah. Karena sembelihannya ikut induknya, karena sembelihannya ikut li'anna dzakata, karena sesungguhnya sembelihannya mudakka, apa janin min dzakati fi dzakati ummih, di dalam penyembelihan induknya janinul mudakka. Wa kadza, dan begitu juga apa ghairu, selainnya janin, minal mustasnaya, dari beberapa perkara yang dikecualikan, al mazkurat, yang tersebut fil mabsutat, di dalam kitab-kitab yang dipanjangkan pembahasannya. Sumastasna, lantas mengecualikan ke musoneb min sya'ril maitati, daripada rambutnya bangkai, kaulahu, pada ngendikan ke musoneb, illal adamiyah, kecuali keturunan anak Adam, illal adamiyah, kecuali keturunan anak Adam.
Fa inna sya'rahu, maka sesungguhnya kok mati nih. Fa inna sya'rahu, maka sesungguhnya rambutnya an adami, keturunan anak Adam, tohirun, itu suci. Kamai tadi seperti bangkainya atau mayatnya adami. Mayatnya adami itu suci, kau sentuh tidak apa-apa. Rambutnya kau sentuh tidak apa-apa. Ya, itu adalah karena kemuliaan daripada manusia. Faslun, hada faslun fi bayani ma, di dalam menjelaskan perkara yahrumu haram. Apa istimalu menggunakan ma minal awani, daripada beberapa wadah, wama, dan perkara ya juzu yang boleh apa ma. Jadi ini membahas barang-barang yang boleh digunakan untuk wadah atau tidak. Wabada, dan memulai ke musannaf bil awali dengan yang pertama. Waqala, maka ngendika ke musannaf, wala yajuzu, dan tidak boleh bi ghairi daruratin, dengan apa itu di dalam selainnya seorang darurat laki-laki. Li rajulin, bagi seorang perempuan, ala laki-laki au imra'atin, apa seorang perempuan. Istimalu syai'in, menggunakan sesuatu, min awani zahabi wal fiddah, daripada wadah emas, wadah awani, wadah emas, wal fiddah, dan perak. La fi aklin, tidak di dalam waktu makan, wala fi syurbin, dan tidak juga di dalam minum, wala ghairihima, dan tidak selainnya apa itu akil wasyurbin. Wakada, dan begitu juga yahrumu haram apa isti'malu ma, apa menggunakan perkara dzukira yang tersebut, apa ma ayahrumarnya haram, ittikhadu, mengambil ma min ghairi isti'malin, dari tanpa digunakan, fil asah, di dalam qaul yang sahih. Wa yahrumu, dan haram aidan begitu juga apa al ina'u, menggunakan wadah. Wa yahrumu, dan haram apa al ina'u, menggunakan wadah, al matliyu, yang disepuh, al matliyu, yang disepuh bidhabi, dengan emas, au fiddatin, atau dengan perak. In hasola, jika berhasil, minat tilak, daripada sepuan, minat tolaki, minat tilai, in hasola, jika berhasil, minat tilak, daripada apa tadi, menyepuh apa seon, sesuatu, biardi, dengan biardi itu dengan mentok nih apa bahasa Indonesia nih ya, biardi, dengan memasukkannya al-mutli, yang dicampur, bigordi, dengan tujuannya anak, misalnya biardi dengan memasukkannya apa itu ala nar, atas api. Wa yajuzu, dan boleh apa istimalu ina'in ghairihima, apa menggunakan wadah-wadah selainnya emas dan perak. Wa yajuzu, dan boleh apa istimalu ina'in ghairihima, apa menggunakan wadah-wadah selainnya emas, perak, ay ghairi dzahab, selainnya emas, wal fiddah, dan perak. Minal awani, daripada beberapa wadah, an nafisati, yang bagus, kainain yakut, seperti wadah yakut,
wadah terbuat daripada yakut, batu yakut. Kainain yakutin seperti wadah dari yakut. Wa yahrumu dan haram apal ina apa wadah al mudabbabu yang ditambal bidobbati fiddatin dengan tambalan emas perak kabiratin yang besar. Bidobbati fiddatin dengan tambalan daripada perak kabiratin yang besar. Orfan yang di dalam kebiasaannya. Kalau segitu itu sudah dianggap besar gitu. Bidobbati kabiratin orfan di dalam kebiasaannya. Lizinatin wa yahrumu, ini haram ya, wa yahrumu alina al mudabbab, wa yahrumu dan haram apa alina wada al mudabbab yang di apa itu yang ditambal bidobbati fidotin kabiratin orfan lizinatin karena untuk tujuan perhiasan, lizinatin karena tujuan perhiasan. Fa'ingkanan maka jika ada apa ini mudhabbab ini kabiratan besar, tapi lihajatin karena ada sebuah kebutuhan, jaza maka boleh menggunakan ini tambalan ini dengan emas ma'al karah serta makruh. Al-saghiratan atau kecil urfan di dalam kebiasaannya lizinatin karena tujuan perhiasan kurihat maka dimakruhkan. Auli hajatin atau karena ada kebutuhan fala tukroh maka tidak dimakruhkan. Amad dubatu zahab adapun tambalan daripada emas fatahrum maka haram. Amma batu dobat atau tambalan daripada emas fatahrum maka haram mutlakan secara mutlak. Sahamu zakar. Kepada hadis sahamun sahihan kepada ini makalah siapa An-Nawawi Imam Nawawi. Jadi ini gini, jadi wadah. Kalau kamu pakai wadah emas perak untuk makan minum ini tidak boleh. Makan laki perempuan makan pakai wadahnya emas dan perak, hukumnya haram. Hukumnya karena apa? Kita ini dipersiapkan di akhirat, bukan dipersiapkan di dunia. Kita ini dipersiapkan kemuliaan itu di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia kamu terlalu poya-poya, mewah-mewah, hati-hati. Kalau orang sakit, mati yang sakit itu, paham? Mati yang sakit itu orang yang terlalu hubud dunia, terlalu cinta dunia, paham? Orang mati yang sakit itu karena terlalu, masih kamu sayang banget dengan tokomu, kamu sayang banget dengan, terlalu cinta dengan anak-anakmu, terlalu cinta dengan pasangan hidupmu, terlalu cinta dengan harta bendamu, terlalu cinta dengan jabatanmu, tiba-tiba mati, megap-megap, ya, itu sakitnya masya Allah, luar biasa, karena kamu seolah-olah akan meninggalkan perkara-perkara dunia yang kau cintai. Tapi kalau kamu pasrah sembah kepada Allah, enak matinya orang gini, ya, mati, tidak terlalu risau, anak-anakku sudah ngaji, enak. Ya Allah, urusan harta benda, urusan benda itu titipan aja sama Allah. Mati nggak dibawa. Ada yang mati bawa tokonya gitu, ada enggak? Mati bawa kiosnya gitu, ada? Gerobak saja tidak dibawa, ya. Ada mati dengan gerobaknya, ada tidak?
Ada mati dengan sepeda motornya dibawa dalam kubur, ada tidak? Ada yang mati membawa HP-nya, ada tidak? Mati, Masya Allah. Ya, makanya ini jangan kita hidup di dunia ini jangan mau piring dari emas, tidak boleh. Begitu juga tidak boleh kalau memang tuh boleh apa itu tadi mazukra wa yahrum ittikhadhu. Tadi enggak dibaca ya? Loncat ya? Ma istimalu mazukra wa mazukra yahrum haram apa itu mengambil emas perak min ghairi istimalin fil asah. Tanpa digunakan enggak boleh. Ya, mengambil emas perak itu umpamanya yang terbuat itu enggak boleh. Beda kalau untuk kamu perdagangkan. Kamu punya kios emas, tidak apa-apa. Kalau untuk dijual tidak apa-apa. Dijual emas-emas itu tidak apa-apa. Karena tujuannya untuk dijual, diperjualbelikan. Dan tidak boleh lagi punya orang laki-laki menggunakan yang disepuh. Kamu punya cincin selok, cincin gini nih, cincin dari ini monel atau apa ini. Kemudian kamu sepuh pakai emas. Sehingga warnanya nanti warna emas. Ini tidak boleh. Tidak boleh ya. Begitu juga yang ditambal, nambal. Ini yang ditambal ini tidak boleh juga tambal apa? Wa yahrum haram al-mudhab fitul kabir yang besar urfan li zina. Tapi kalau besar tapi karena ada kebutuhan ini kan boleh kalau ada kebutuhan jaiz malakara. Atau kecil tapi sedikit saja tapi tujuannya untuk bersolek, maka dimakruhkan. Oleh hajatin atau karena kebutuhan fala tukrah. Kamu menggunakan emas perak tapi karena ada kebutuhan. Zaman Rasul itu ada orang perang, hidungnya kena tebas. Hidungnya putus hidungnya itu. Maka terus sama dia disuruh membuatkan di toko emas hidungnya yang bolong itu ditambal dengan emas. Ditambal dengan emas. Ya enggak nempel apa tidak ya? Emas itu pokoknya dikasih pasang aja emasnya di sini, mungkin kasih ada jepitan sehingga masang begini. Seolah-olah hidungku kan putus. Tapi lihat ini emasku, punya emas, ya Pak tidak? Aku punya emas di hidung, ya. Karena ada kebutuhan, karena kebutuhan boleh. Ya, paham menggunakan. Maka hati-hati, ini orang-orang sekarang ini banyak yang menggunakan emas itu tukar cincin. Saya ini tidak cocok, ada orang tukar cincin pakai emas, laki-lakinya pakai emas, perempuannya pakai emas. Katanya ditulis pasangannya namanya Paijo sama Paijah. Ditulis setelah jadi tukar cincin. Masya Allah muskilat. Tidak usah tukar cincin. Kadang-kadang tukar cincin nikahnya lama, tapi dalam perjalanannya dia sudah pacaran terus, haram terus. Tidak usah begitu-gitu. Tidak usah tukar cincin, langsung nikah saja. Kalau memang mau tukar begitu, tidak usah tukar cincin, pakai tukar batu akik. Batu akik yang besar gitu ya, kasih yang perempuan sama yang laki-laki pakai batu akik. Kalau batu akik kan boleh ya, paham apa paham? Jangan emas dan perak, makanya ndak usah ikut tukar cincin segala macam. Ya Allah, hati-hati, kamu dipersiapkan itu emas dan perak kamu nanti disiapkan di sana, mana di surga, di akhirat, dan di dunia ini. Di dunia ini hidup dunia ini tidak usah terlalu, orang itu tidak usah terlalu menggaya-menggaya, tidak usah terlalu mewah-mewah. Iya, pakaiannya minta yang mewah-mewah, harganya 10 juta bajunya, ya, sendalnya 5 juta, baju celananya 5 juta. Mati kau ganti kain kafan, betul apa enggak? Ya. Mati ganti kain kafan apa enggak? Kau pakai itu baju yang puluhan juta itu? Dipakai apa tidak kalau mati? Ganti kain
Ya Allah, cok macem-macem. Santri cok bulet-bulet. Santri cok bulet-bulet. Mati kamu, Mati apa tidak nanti? Kira-kira 10 tahun lagi, 50 tahun. Kau 100 tahun lagi masih bisa jalan-jalan di muka bumi. Sudah mati belum kamu kira-kira? Sudah ditahlili belum? Sudah jadi kerangka apa belum kamu? Ya Allah, cok gaya-gaya, Cik, cok gaya-gaya, subuh yang rajin, fakir ndak apa-apa, yang penting mlebu swarga. Amin Allahumma. Sudah fakir masuk neraka. Naudzubillah summa naudzu. Kapan enake di dunia sengsara, di akhirat masuk neraka. Enggak ada enak iblas. Ya apa tidak? Semoga bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad.